Selamat siang, yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Petronella Trifosalinome, SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Saya adalah seorang guru matematika pada SMP Negeri Hauhasi, Kecamatan Toi Anas, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut ini adalah video kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan dengan materi pokok sistem persamaan linear dua variabel dan submaterinya adalah menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik dan metode substitusi dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak kegiatan pembelajaran yang telah saya laksanakan. Saran dan masukan sangat saya harapkan guna peningkatan kualitas pendidikan pembelajaran saya ke depannya. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya dan selamat siang. Selamat sore anak semuanya. Sore. Bagaimana kabar semuanya ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke. Kita bersyukur ya, walaupun hujan, cuacanya yang bagus, sinyal sempat memburuk, tapi puji Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk kembali dalam ruang Meet pada sore ini dalam kegiatan belajar. Untuk menandai rasa syukur kita, saya minta kesediaan seorang siswa memimpin kita doa. Baik, Ibu dan kawan-kawan semua, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami memulai dengan pelajaran kami hari ini. Kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Amin. Bagaimana dengan kehadiran kalian hari ini? Semuanya hadir? Hadir. Walaupun kita hanya beberapa orang saja, Ibu akan mengirimkan pada kalian formulir daftar hadir melalui Google Form. Ibu kirimkan lewat Google Chat. Silahkan kalian isi. Ibu sudah kirim via Google Chat ya anak-anak? Sudah masuk, Bu. Bagaimana link daftar hadirnya sudah masuk? Sudah Ibu. Oke anak-anak, Ibu minta kalian untuk kita sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya berikut sebagai bukti bahwa kita masih menghargai nilai-nilai luhur bangsa kita. Untuk kalian ini bisakah jaringannya mendukung? Melisa, bagaimana? Ya, Ibu. Yuliana? Ci? Marcela? Ya, Ibu. Sekarang, Ibu mau cek. Kira-kira kalian masih ingat materi minggu lalu ataukah tidak? Masih, Ibu. Masih. Nah, materi minggu lalu itu membahas tentang apa anak-anak? Sistem persamaan linear dua variabel. Oh iya, betul. Konsep dari sistem persamaan linear dua variabel itu apa?
kumpulan dua atau lebih persamaan yang memiliki dua variabel. Dengan pangkat masing-masing variabel adalah 1. Oke, bagus anak-anak. Ternyata betul bahwa kalian ingat materi tentang sistem persamaan linear dua variabel yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kegiatan pembelajaran kita hari ini masih tentang sistem persamaan linear variabel. Itu materi pokoknya masih sama seperti minggu lalu. Hanya submateri hari ini yang berbeda, yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear variabel dengan menggunakan metode grafik. Dan yang kedua itu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi. Selanjutnya, Ibu akan kirimkan kepada kalian materi ajar ya anak lewat Google Chat. Ya anak-anak, link materi ajarnya sudah masuk? Sudah, Ibu. Itu yang pertama, manfaatnya kalian akan bisa memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, yaitu kalian akan dapat bisa memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 anak-anak, yaitu yang pertama, kalian dapat menentukan penilaian dari suatu bentuk sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode grafik. Yang kedua, kalian dapat menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi. Yang ketiga, kalian dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode grafik. Dan yang keempat, kalian dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi. Simak masalah dalam video berikut ini. Pak Heru mempunyai seorang anak bernama Paulo. Selisih umur Pak Heru dan Paulo tahun ini adalah 46. Jika 5 tahun yang akan datang, jumlah tahun mereka adalah 34. Berapa Pak Heru dan Paulo 2 tahun yang akan datang? Nah, jika ada masalah seperti ini atau masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel, hal pertama yang perlu kalian selesaikan yaitu kalian perlu mendata unsur-unsur yang diketahui dalam masalah tersebut. Terus yang kedua, unsur-unsur apakah atau hal apakah yang ditanyakan dalam masalah tersebut. Setelah selesai kalian mengidentifikasi atau mendata hal-hal yang diketahui dan ditanyakan, selanjutnya unsur-unsur yang diketahui itu kalian misalkan ke dalam suatu bentuk variabel, ke dalam suatu variabel. Nah, variabelnya bisa A, B, C, atau D, dan seterusnya hingga Z. Setelah kalian misalkan menggunakan variabel, kalian dapat melanjutkannya dengan membuat model matematika. Nah, setelah membuat matematika, akan memperoleh 2 model matematika anak-anak. Nah, kumpulan dari 2 model matematika inilah yang kita sebut dengan sistem persamaan linear dua variabel. Setelah memperoleh bentuk sistem persamaan linear dua variabel, selanjutnya di mana metode substitusi. Nah, untuk metode grafik anak-anak, kalian perlu mengawalinya dengan menentukan titik potong dari persamaan pertama dan titik potong pada persamaan kedua. Setelah kalian tentukan titik potongnya, kalian perlu menghubungkannya
dalam suatu bidang kartesius. Nah, ketika kalian menghubungkan kedua titik potong ini, tentu akan membentuk suatu garis lurus. Demikian pula selanjutnya untuk persamaan yang kedua. Dengan demikian akan terbentuk dua garis lurus dalam bidang kartesius. Nah, perpotongan anak-anak yang dinamakan dengan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel itu. Bagaimana anak? Bisa mengerti alurnya kah? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Nah, untuk lebih rincinya atau lebih jelasnya, silakan kalian simak video pembelajaran pertama ini yang berkaitan dengan bagaimana menentukan suatu penyelesaian dari sistem samaan linear dua variabel menggunakan metode grafik. Oke, ini dia metode grafik. Sesuai dengan namanya, nanti kita akan menggunakan grafik untuk menentukan solusi dari suatu SPLDV. Langkah-langkahnya, yang pertama, gambar grafik masing-masing persamaan pada bidang kartesius dengan rapi. Lalu yang kedua, tandai titik temuan kedua garisnya. Nah, koordinat titik ini merupakan solusi dari SPLDV-nya. Oke, setelah lebih paham, itu aja ke contoh soal. Soal pertama, tentukan solusi dari persamaan X dikurang Y sama dengan 1 dan 2X kurang Y sama dengan 4 dengan metode grafik. Tentunya kita dulu bidang kartesiusnya yang rapi ya. Lalu kita pan untuk menggambar grafiknya. Kita mulai dari persamaan X dikurang Y sama dengan 1. Untuk menggambar grafik ini, caranya sama persis seperti menggambar grafik PGL di bab sebelumnya. Kita tentukan dulu titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Sehingga persamaannya menjadi X dikurangi 0 sama dengan 1. Berarti X ya 1 dong ya kan. So koordinatnya nanti X-nya 1 adalah X-nya 3, Y-nya 2. Oke anak-anak, itulah video pembelajaran yang mengantarkan kepada kalian untuk memahami tentang bagaimana menentukan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear dengan menggunakan metode grafik. Kali ini kita akan fokus untuk mempelajari metode grafik ya adik-adik. Adik-adik menyelesaikan SPLDV menggunakan metode. Artinya kita akan menggambar grafik dari kedua persamaan dalam satu bidang kartesius. Lalu bagaimana bentuk grafiknya? Karena persamaannya merupakan persamaan linear, maka bentuk grafiknya berupa garis lurus seperti ini ya adik-adik. Lalu bagaimana menyelesaikan masalah SPLDV menggunakan metode grafik? Untuk menyelesaikan permasalahan SPLDV menggunakan metode grafik, kita lakukan 4 langkah berikut ini ya adik-adik. Yang pertama, buatlah model matematika dari permasalahan. Yang kedua, tentukanlah 2 titik yang memotong sumbu X dan sumbu Y dari setiap persamaan. Yang ketiga, gambarkan grafik persamaan. Dan yang terakhir, tentukanlah titik potong antara 2 grafik persamaan yang merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel yang ada. Nilai dari variabel X dan Y masing-masing 2, sehingga umur Pak Heru 2 tahun yang akan datang adalah 37 tahun dan umur Paul 2 tahun yang akan datang adalah 11 tahun. Dalam video ini, kalian akan dituntun untuk memahami bagaimana menentukan penyelesaian suatu sistem persamaan linear 2 variabel dengan menggunakan metode substitusi. Metode substitusi. Sebelum kita belajar menggunakan metode substitusi, kita harus tahu dulu metode substitusi itu apa.
Substitusi artinya pergantian. Nah, dalam aljabar, metode substitusi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan bentuk aljabar dengan mengganti suatu variabel dengan variabel lain yang senilai. Langkah-langkahnya. Contohnya, yang pertama, ubah salah satu persamaan menjadi X sama dengan titik-titik-titik atau Y sama dengan titik-titik-titik. Ini pilihan ya, kalian boleh X sama dengan atau Y sama dengan. Nah, Pak Beni ingetin lagi, variabelnya nggak harus X sama Y, bisa aja huruf lain. Cuma ya X sama Y ini yang paling sering digunakan. Oke ya, lanjut. Langkah kedua, masukkan hasil tersebut ke persamaan yang lainnya. Dan yang ketiga, lakukan lagi hingga menemukan semua nilai variabelnya. Oke, supaya lebih paham, kita langsung aja ke contoh soal. Tentukan solusi dari persamaan X dikurangi Y sama dengan 1 dan 2X dikurangi Y sama dengan 4 dengan metode substitusi. Soal selesai deh. Kalau mau ditulis dalam bentuk koordinat, berarti minus 2,3 karena X-nya minus 2 dan Y-nya 3. Bisa dipahami kan? Ya, anak-anak, bagaimana bisa dipahami metode substitusinya? Bisa, Ibu. Nah, berikut ini adalah video terakhir yang akan menuntun kalian untuk memahami tentang bagaimana menyelesaikan suatu masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi. Halo anak-anak, kita berjumpa kembali. Pada kelompok ini kita akan membahas materi sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi. Pertama kita akan bahas satu masalah. Masalahnya adalah untuk keperluan hari raya, Budi dan ibunya pergi ke pasar. Kita misalkan variabel yang pertama 1 klub. Shalom. Ibu itu sama dengan Q. Pemodelan matematika. Dari informasi yang ditulis tadi, kita buat model matematikanya. Informasinya ini, maka kita bisa buat model matematikanya menjadi sebuah persamaan, yaitu X tambah 2Y sama dengan 30.000 di persamaan yang pertama. Itu 3 kg gula pasir dan 3 kg tepung terigu. Iya, anak-anak, itulah video yang menuntun kalian untuk memahami tentang bagaimana menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi. Langkah selanjutnya, anak-anak, kalian akan masuk dalam tahap diskusi kelompok. Kelompok 1, atas nama siapa? Shirley Linome, Joanna Fai, Lisa Teva. Oh iya, yang pakai akun Cici Tisel ini kalau tidak salah 2 orangnya. Ada Shirley dan Ya, Joanna. Ibu. Oke, berikut kelompok 2, Yanti Melo, kelompok 2. Kawan kalian kayaknya masalah jaringan, makanya keluar ini. Iya, Ibu. Iya kan? Iya, Ibu. Oh. Kelompok 3, Jiro Dina. oh akun Yuliana Nauf ini kah? Iya, Ibu. Anak, Ibu akan bagikan ke kalian LKPD. Silakan kalian lihat LKPD tersebut, kalian cermati dan selesaikan masalah yang ada dalam LKPD ya anak-anak. Nah anak-anak, LKPD-nya akan Ibu bagikan lewat Google Chat. Anak-anak, LKPD satunya sudah kalian terima, sudah dikirim. Sudah, Ibu. Oke, berikut lagi Ibu kirim lagi link untuk LKPD 2. LKPD-nya sudah ada? Sudah, Ibu. Anak-anak, LKPD-nya sudah bisa kalian download? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Silakan kalian download LKPD-nya, kalian buka dan kalian pelajari. Serta kalian pahami masalah yang diberi dalam LKPD tersebut. Kemudian masalah itu akan kalian diskusikan bersama-sama untuk
penyelesaiannya dengan berpatokan pada modul atau materi ajar yang telah Ibu kirim pada awal kegiatan pembelajaran. Silakan, beri kalian kesempatan untuk berdiskusi mulai dari sekarang. Iya, ada yang sudah mulai berdiskusi. Nampak lewat WA grupnya. Ada kelompok 2. Iya, bagus. Kelompok 1, kelompok 2. Sudah mulai. Ini mereka sudah masuk sampai tahap menentukan unsur-unsur yang diketahui. Ada yang sudah masuk sampai tahap pemisalan. Bagus. Iya, bagus. Oke, dilanjutkan lagi anak-anak. Kalau bingung, tanya-tanya ya. Tapi bukan tanya jawaban. Iya, bagus. Oke, dilanjutkan lagi anak-anak. Ada kendala kok? Tidak, Ibu. Aman? Aman. Ada yang sudah dapat titik potong, sumbu. Ada yang sudah dapat koordinat titik potong persamaan 2. Kelompok 3 dari tadi Ibu lihat tidak ada dalam WA group ya. Kalau tidak salah kalian bekerja sama dengan cara diskusi langsung kah kelompok 3? Kelompok 3 bagaimana diskusi Iya, Ibu. langsung? Bagus. Ada yang sudah dekat kesimpulan, bagus sekali. Hebat, hebat, hebat. Iya, ada yang sudah kesimpulan. Mau presentasi sudah kah? Iya, Ibu. Kelompok 1, Ibu, untuk LKPD 1. Iya, bagus. Ya, buat Sudah teman-teman muncul, sudah semua, muncul. kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami untuk LKPD 1. Ya, baik. Jadi, misalkan banyak air putih yang diminum Yesta dalam botol adalah 12 liter, sedangkan banyak air putih yang diminum Yesta dalam gelas adalah 5 liter. Nah, untuk model matematikanya, persamaan 1, 3x tambah 2y sama dengan 12, sedangkan untuk persamaan 2, x tambah y sama dengan 5. Jadi, untuk SPLDV yang terbentuk di sini adalah 3x tambah 2y sama dengan 12 dan x tambah 5 sama x tambah y sama dengan 5. Selanjutnya adalah mencari titik potong masing-masing persamaan terhadap sumbu x dan sumbu y pada persamaan 1 dan 2. Nah, di sini untuk persamaan 1 untuk koordinat titik potongnya adalah 4,0 dan 0,6. Maaf, di sini 0,6. Sedangkan untuk titik potong persamaan kedua yaitu x tambah y sama dengan 5 adalah 5,0 dan 0, di sini grafik persamaan 1 dan 2 itu berpotongan. Di sini berpotongan pada titik 3,2. Nah, grafik persamaan 1 dan persamaan 2 berpotongan pada titik 3,2, berarti bahwa penyelesaian dari kasus ini adalah 3,2, sehingga dapat disimpulkan bahwa banyaknya air dalam satu botol dan satu gelas yang diminum Yesta berturut-turut adalah 3 liter dan 2 liter. Terima kasih. Hasil presentasi teman-teman kalian, ada hal yang dirasa bingung dan ingin ditanyakan? Kami dari kelompok 3 ingin bertanya untuk kelompok 1. Ketika grafik persamaan 1 dan persamaan 2 tidak berpotongan, bagaimana cara kita menentukan n tersebut? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jika grafik persamaan 1 dan 2 sejajar penyelesaian. Dan jika grafik persamaan 1 dan 2 berhimpitan,
Berarti SPLDV tersebut mempunyai tak terhingga penyelesaian. Dan kita beri aplaus untuk kelompok 1 anak-anak. Tidak lupa jaga kelompok 3. 3. Oke anak-anak, sekarang kita akan menyimpulkan rame-rame tentang kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode grafik itu, langkah-langkahnya bagaimana saja? Tulis hal-hal yang diketahui di soal. Tulis hal-hal yang ditanyakan. Misalkan unsur-unsur yang diketahui dengan variabel. Tentukan model matematika. Rumuskan sistem persamaan linear dua variabelnya. Tentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y dari masing-masing persamaan. Tentukan titik potong grafik persamaan 1 dan 2. Rumuskan jawab dari titik potong grafik tersebut. Iya, bagus sekali anak-anak. Semangat. Masih. Oke, lanjut. Nah, untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDV menggunakan metode substitusi, langkah-langkahnya bagaimana anak-anak? Tulis hal-hal yang diketahui di soal. Tulis hal-hal yang ditanyakan. Iya. Misalkan unsur-unsur yang diketahui dengan variabel. Tentukan model matematika. Rumuskan sistem persamaan linear dua variabel. Iya. Substitusikan bentuk tersebut ke persamaan 2 untuk memperoleh nilai salah satu variabel. Kita substitusikan nilai variabel yang diketahui itu di persamaan 1 untuk memperoleh nilai variabel lainnya. Dan nilai variabel-variabel yang diperoleh itulah yang merupakan jawabannya, Ibu. Iya, tepat sekali anak-anak. Ternyata kalian menyimak kegiatan pembelajaran kita hari ini. Masih semangat? Anak-anak, linknya sudah dikirim. Bagaimana? Sudah terkirim kan? Sudah, Ibu. Oke, silakan kalian download dan kerjakan soal kuis tersebut. Ya, Ibu. Waktu pengerjaannya mulai dari sekarang. Jangan lupa jawabannya dikirim ke Ibu lewat WA secara japri ya. Sudah kirim. Oke, atas nama Melisa. Oke, orang berikut lagi. Atas nama Ati, iya. Berikut lagi. Iya, bagus. Atas nama Resa. Sudahkah? Sudah semua? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Halo anak-anak. Halo, Ibu. Masih semangat? Masih. Ya, kita coba membahas bersama masalah yang diberikan dalam kuis. Model SPLDV yang terbentuk dari masalah yang diberikan itu, persamaan pertamanya apa anak-anak? X tambah Y sama dengan 64. Iya, benar, bagus. Persamaan keduanya? Kira? 2X tambah 4Y sama dengan 240. Iya, bagus sekali. Setelah substitusi kita peroleh nilai X dan Y-nya berapa? X sama dengan Y 56. Iya, benar anak-anak. Nah, dengan demikian total uang yang diperoleh si tukang parkir berapa anak-anak? 228.000. Iya, benar sekali. Dan ternyata hebat anak-anak ibu ya. Masih semangat? Masih, Bu. Iya, bagus. Oke, anak-anak, selanjutnya kita akan berefleksi tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini.
Menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode grafik. Iya, metode grafik dan metode substitusi. Nah, kalau untuk metode grafik ini, jika persamaan 1 dan 2-nya sejajar, apakah mempunyai penyelesaian? Tidak, Ibu. Tidak, benar. Nah, kalau grafiknya berinputan bagaimana? Penyelesaiannya sangat banyak, Ibu. Iya, bagus sekali anak-anak. Nah, kalau untuk metode substitusi, kita harus melakukan tahap pertama itu mengubah bentuk dari persamaan salah satu persamaan. Setelah itu kita substitusi terus. Setelah itu kemudian kita akan peroleh nilai dari masing-masing variabel. Oke anak-anak. Nah, hal apa yang paling kalian sukai dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Bisa belajar secara online. Bisa belajar secara online-nya. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Walaupun macet-macet. Ibu akan menginformasikan kepada kalian tentang materi di pertemuan berikut. Nah, anak-anak, materi pada pertemuan berikut itu tentang materi pokoknya masih sama, yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Tetapi submaterinya itu yang berbeda, yaitu menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Bagaimana anak-anak? Bisa paham ini? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bagus. Nah, untuk kalian yang punya buku di rumah, buku pegangan, bisa kalian pulang dan pelajari materi tentang menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Untuk kalian yang tidak mempunyai buku pegangan, bisa kalian pinjam di buku yang ada dalam perpustakaan sekolah. Oke anak-anak, dengan demikian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Dan untuk menutupnya, saya minta kesediaan seorang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Iya, baik. Ibu dan kawan-kawan sekalian, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga kami dari awal pelajaran kami, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Iya anak-anak, selamat sore. Ya, sampai jumpa di pertemuan